Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali, bertemu kembali dan memulai kembali kajian kita setelah libur sekian lama, Ramadan dan Syawal. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kita sekarang di ayat 114 di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adlam mimman man'a masajidallah ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah orang yang lebih dolim, lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi untuk menyebut nama Allah, untuk berzikir, untuk beribadah di dalam masjid-masjidnya, masjid-masjid Allah. Kemudian dia juga berusaha untuk merobohkannya, merobohkan kegiatan yang ada di masjid, merobohkan masjidnya itu sendiri. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepantasnya masuk ke dalam masjid Allah, masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Jadi seseorang itu hendaknya kalau ke masjid, ke rumah Allah bukan untuk berbuat kerusakan di dalamnya, tetapi hendaknya untuk beribadah kepada Allah, takut kepada Allah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka itu yang semacam itu akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat dia juga mendapatkan siksa yang berat. Nah, apa sebab turunnya ayat ini? Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menghalang-halangi mukmin muslim yang mendekati masjid-masjid Allah, mendekati tempat ibadah Allah, tempat ibadah kaum muslimin. Nah, yang dimaksud di sini atau sebab turunnya adalah berkaitan dengan peristiwa Hudaybiyah atau Hudaybiyah. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim bahwasanya orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin setelah sekian lama hijrah dari Mekah ke Madinah, kurang lebih 6 tahun tidak melihat atau tidak bertemu dengan Mekah sama sekali dan tidak melihat Ka'bah sama sekali selama 6 tahun. Sebelumnya setiap hari bisa melihat di Mekah karena Nabi dan sahabat-sahabat ketika masih di Mekah ya bisa setiap hari melihat Ka'bah, sehingga mereka begitu rindu sampai 6 tahun tidak pernah lihat. Ketika sudah begitu memuncak kerinduannya itu, lalu kemudian oleh Nabi SAW
bahwasanya diberitahukan kita tahun ini akan melihat Ka'bah. Maka mereka senang sekali. Mereka begitu senangnya sehingga kemudian mereka bersiap-siap untuk umroh, ya, untuk umroh bahasa kita sekarang, untuk tawaf dan sa'i di Ka'bah. Mereka sudah senang sekali. Kurang lebih ada diikuti oleh 60.000 ya, 60.000 para sahabat, juga oleh Rasulullah. Nah, ketika sudah sampai di Hudaybiyah, mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh ke Masjidil Haram, tidak boleh tawaf, tidak boleh sa'i. Karena orang-orang Quraisy menganggap bahwasanya mereka akan berperang, sehingga mereka kemudian heboh di dalam Mekah, itu heboh bahwasanya orang-orang Islam akan nyerang. Kemudian Nabi SAW mengutus banyak utusan untuk menjelaskan bahwasanya kita itu tidak perang, tidak mau perang, tapi kita hanya mau ibadah, kita hanya mau tawaf, sa'i, melepas kerinduan untuk melihat Ka'bah. Tapi tidak percaya orang-orang Quraisy itu. Diutus utusan pertama, balik lagi ditolak. Kemudian sampai yang ketiga, Utsman bin Affan diutus untuk menjelaskan. Justru Utsman malah tidak balik-balik, sehingga kemudian ada kabar Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Itu mereka berkemah di Hudaybiyah, tidak masuk ke Mekah karena dilarang. Nah, akhirnya kemudian orang-orang Quraisy ini memberikan utusan, ya, Suhail diutus untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana baiknya. Sehingga dalam perundingan itu yang disebut dengan perundingan Hudaybiyah, perundingan Hudaybiyah itu Suhail perwakilan Quraisy, dan saat itu Nabi Muhammad didampingi oleh Ali bin Abi Thalib yang menulis diantaranya Nabi Muhammad menulis atau menyuruh Ali untuk nulis Muhammad Rasulullah di kertas perjanjian, bukan kertas ya, pokoknya di media perjanjian itu. Lalu Suhail nggak percaya, Suhail nggak mau. Saya nggak mengakui kamu itu Rasulullah, itu utusan Allah, ganti yang lain, Muhammad gitu aja. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyuruh Ali untuk nulis Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah. Tapi Ali nggak mau, nggak terima dia. Rasulullah kok ditulis bin Abdillah, itu nggak mau. Nah, akhirnya kemudian oleh Rasulullah, mungkin sebisanya Rasulullah, kan Rasulullah ummi, nggak bisa nulis, itu ditulis bin Abdillah, itu ditulis sendiri sama beliau. Nah, dari situ di antara perjanjiannya yang sudah sering mungkin ya kita sampaikan, yaitu bahwasanya orang mukmin muslim tidak boleh umroh, tidak boleh masuk ke Makkah pada tahun ini. Itu bolehnya tahun depannya lagi. Kemudian jika ada kaum muslimin, orang Islam yang dari Madinah balik ke Mekah, maka diterima, tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Makkah yang pindah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tidak adil sekali itu. Sekilas sepertinya tidak adil. Kalau yang Mekah harus dikembalikan, tapi kalau yang Madinah tidak. Kemudian
juga ada gencatan senjata selama 10 tahun. Tuh. Sehingga sahabat-sahabat itu saat itu merasa ini kok tidak adil isinya. Jadi tidak mau nerima. Meskipun itu keputusan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyembelih binatang-binatang kurbannya yang dibawa, itu pada tidak mau. Sehingga kemudian Rasulullah dibilangi oleh salah satu istri beliau yang diajak untuk menyembelih sendiri aja binatang korban beliau, sehingga nanti dilihat oleh para sahabat, nanti sahabat akan mengikuti, dan kemudian binatang korbannya Rasulullah disembelih dan sahabat-sahabat kemudian mengikut Rasulullah. Bahkan ketika ada poin orang Mekah yang pergi ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, ketika masih masa-masa habis ditandatangani, itu Suhail masih di situ, perwakilan orang Quraisy. Nah, selama ini ada anaknya Suhail itu sudah masuk Islam, tapi oleh Suhail dipasung, ya anaknya itu tidak boleh keluar rumah dan diikat di dalam rumah. Apalagi ketika mendengar Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Hudaybiyah, kan Hudaybiyah itu dekat dengan Mekah gitu. Sehingga anaknya ini berusaha keluar dari rumah, berusaha melepaskan ikatan itu untuk bisa gabung dengan kaum muslimin yang dekat saja gitu. Kan kalau misalkan Banyuwangi, Mekah Madinah itu kan Banyuwangi Semarang gitu ya, Banyuwangi Semarang. Nah, kemudian dengar di sini, kita di sini nih kok orang-orang muslim itu hanya di genteng sana misalkan. Itu kan senang sekali mau gabung di sana. Dan akhirnya lolos dari rumah itu, bisa keluar dan lari segera gabung dengan Nabi Muhammad di Hudaybiyah. Itu saat-saat perjanjian itu baru ditandatangani. Masih basah itu tinta. Nah, itu anaknya Suhail itu datang dengan kusut masa ya, yang dia itu habis dikurung kan lama. Itu bukannya Suhail terus kemudian ya enggak apa-apa, ini anak saya silahkan gabung sama kalian, enggak. Tapi katanya Suhail, ini orang pertama yang harus engkau kembalikan ke Mekah karena dia dari Mekah gabung sama kamu gitu. Saat itu para sahabat-sahabat itu banyak yang tidak terima gitu ya. Banyak yang tidak terima, dan mereka itu begitu nelongso gitu bahasa kita, dengan melihat anaknya Suhail itu ya sudah sedemikian rupa, itu sampai nangis-nangis itu anaknya Suhail itu supaya diperbolehkan gabung. Tapi Nabi Muhammad mengikuti apa yang ada di dalam perjanjian. Beliau, ya kita ikuti ini karena sudah janji ini, kembalikan. Jadi pulangnya bareng bapaknya, akhirnya anaknya itu tidak boleh gabung dengan kaum muslimin. Tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun sekilas sepertinya itu merugikan kaum muslimin, tapi ternyata pada kedepannya itu ternyata sangat membuat keuntungan bagi kaum muslimin. Kenapa? Ketika banyak orang-orang Mekah yang ke Madinah kemudian dikembalikan oleh Rasulullah ke Mekah, ternyata mereka nggak pulang ke Mekah. Mereka kemah di luar Madinah tapi nggak pulang ke Mekah. Mereka berkumpul di luar Madinah, nggak masuk Madinah. Jadi tanah yang tidak ada perjanjian gitu. Mereka disuruh pulang, nggak pulang. Tapi mereka berkumpul di luar Madinah sampai bertumpuk-tumpuk, sampai sekitar 40 orang. Nah, 40 orang ini yang dipimpin oleh Abu Bashar, mereka mengganggu kafilah-kafilah dagang yang dari Mekah. Mereka mencegati kafilah-kafilah dagang
yang dari Mekah yang selalu lewat sekitar Madinah untuk ke Syam, untuk ke Yaman. Sehingga kafilah-kafilah dagang atau penduduk Mekah, ekonomi penduduk Mekah secara umum itu terganggu. Sehingga penduduk Mekah itu tidak tahan. Ini kalau terus-terusan begini, ini bisa kacau gitu. Akhirnya kemudian tidak sampai setahun, ya, tidak sampai setahun. Perjanjiannya tadi itu kan 10 tahun. Itu tidak sampai setahun, kemudian utusan dari Mekah datang kepada Rasulullah mengatakan, sudah, kita batalkan saja itu perjanjian. Kita batalkan, terutama yang bagian kalau orang Madinah ke Mekah harus dikembalikan, kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Itu sudah tidak berlaku, sudah. Biarkan saja itu orang-orang yang berkemah di luar Madinah masuk ke Madinah, sudah, supaya kafilah dagang kita aman. Nah, dari situ kemudian yang dari Mekah ini berbondong-bondong ke Madinah karena sudah tidak ada perjanjian lagi. Dan dari situlah kemudian para sahabat itu merasa bersalah. Kenapa kok dulu kita itu nggak setuju sama Nabi Muhammad ya? Karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi di masa depan dengan keputusan Nabi. Pokoknya ikut aja sudah kalau Nabi Muhammad, meskipun sepertinya tidak masuk akal, sepertinya ini tidak akan membawa manfaat. Tapi kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu merekayasa, dari mana rizki itu, dari mana keuntungan itu, kebaikan-kebaikan itu datang, itu kita tidak tahu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menyesal betul, sampai beliau puasa sunnah berkali-kali untuk menghilangkan rasa sesal dan kecewanya karena dulu tidak mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin maka hendaknya taat saja kepada Rasulullah SAW. Apapun yang beliau perintahkan itu pasti membawa manfaat. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana perjanjian Hudaybiyah ini orang-orang kafir Quraisy melarang orang-orang mukmin untuk masuk ke dalam Mekah untuk beribadah, dan itu diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.